Penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Antum bisa bayangkan, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, ya, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena diusir dari kampung halaman yang beliau cintai oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mengakui tentang kebaikan, keunggulan, akhlak beliau sudah diakui sudah. Mereka mengakui itu, tapi karena gengsi, kesombongan mereka nggak mau beriman kepada Nabi SAW, bahkan memusuhi Nabi, bahkan mencoba ingin membunuh Nabi SAW. Terjadi penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriyah. Nabi membawa pasukannya bersama sahabatnya untuk menaklukkan kota Mekah. Sampai di sana semua orang Mekah mereka tunduk kepada Nabi SAW. Kocar-kacir lari ke sana kemari. Antum melihat ketika Nabi SAW berdiri di hadapan Ka'bah setelah beliau memasukinya, membersihkan patung-patung, ornamen-ornamen dan juga lukisan-lukisan, semuanya dibersihkan sama Nabi SAW. Kemudian Nabi keluar dari pintu Ka'bah. Di situ semua orang-orang Mekah sudah berkumpul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Antum bisa lihat Nabi mengatakan setelah Nabi berceramah, kemudian di akhirnya Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, menurut kalian apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Lihat, ayolah Bapak, azakumullah, ini Nabi SAW, beliau bisa saja mampu. Beliau sekarang punya kekuatan. Mereka telah mengusir Nabi Muhammad SAW. Diusir beliau, bahkan dicoba untuk dibunuh. Ayolah Bapak, azakumullah. Tapi lihat Nabi ketika itu, semua orang-orang yang dahulu mengusir beliau, dahulu mencoba membunuh beliau, berada di hadapan beliau dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak memiliki kekuatan. Kata Nabi SAW, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian, sudah bebas kalian. Sesungguhnya kalian bebas. Kalian bebas sudah. Aku maafkan semua kesalahan kalian. Ini bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Kecuali memang kalau kita lihat sejarah, kita akan dapati bahwa Nabi SAW tidak memberikan maaf kepada segelintir orang kafir Quraisy yang memang betul-betul memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ada 10 orang di situ. Tapi kalau kita baca lagi, teliti ulang lagi, ternyata apa? Di antara 10 itu saja, hanya berapa saja yang dibunuh sama Nabi. Yang disuruh untuk dibunuh pun, meskipun dia bergantungan di tirai Ka'bah, tetap saja Nabi SAW akhirnya memaafkan mereka. Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Abi Sarah, itu semua di antara nama-nama. Hindun binti Utbah, di antara nama-nama yang dimaafkan sama Nabi, yang sebelumnya Nabi perintahkan untuk dibunuh meskipun dia bergelantungan di tirai Ka'bah. Lihat bagaimana akhlak Nabi, ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mampu untuk melakukan itu, beliau lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memaafkan kesalahan manusia.